Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Dalam hal ini, saya akan sedikit menjelaskan materi terkait wakaf dalam perspektif mazhab Syafi'i. Adapun definisi wakaf menurut perspektif mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang diperbolehkan. Nah, di sini mazhab Syafi'i lebih menampakkan ketegasan dalam hal status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan beralih menjadi milik Allah, dengan pengertian bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik umat, artinya putuslah hubungan antara sang wakif dengan harta yang telah ia wakafkan. Adapun dasar hukum wakaf yang menjadi rujukan oleh mazhab Syafi'i yaitu terdapat pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birri hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemudian pada suatu hadis Rasulullah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Riwayah Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya ada bentuk dan macam wakaf. Nah, yang pertama itu ada wakaf ahli. Nah, wakaf ahli ini juga sering disebut dengan wakaf zurri atau wakaf aulad. Ya, ini wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Kerabat yang mewakafkan suatu itu. Nah, kemudian ada wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Terus wakaf ini juga ditunjukkan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya, yang kemudian mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara umum atau keseluruhan. Kemudian rukun dan syarat wakaf. Nah, dalam Al-Fiqh Al-Minhaj disebutkan bahwa rukun wakaf itu ada 4 menurut perspektif mazhab Syafi'i. Nah, yang pertama itu ada wakif atau yang mewakafkan. Nah, syaratnya bagi sang wakif itu pertama harus merdeka, balik dan berakal. Kemudian ahliyah tabaru atau orang yang layak atau pantas untuk bertabaru. Kemudian ada ikhtiar atau tidak terpaksa. Nah, yang kedua ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Nah, harta yang diwakafkan yang pertama yaitu harus ainan muayyan atau harta tertentu.
Oleh karena itu, tidak sah wakaf manfaatnya saja atau zatnya saja. Jadi harus berupa harta yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian ada harta yang diwakafkan milik wakaf. Nah, jadi hartanya itu harus milik sah sang pewakaf seperti itu. Nah, kemudian manfaat benda wakafnya. Nah, itu adalah manfaat yang diperbolehkan menurut syara. Nah, jadi sesuatu yang ketika kita ingin mewakafkan itu harus ada manfaatnya dan juga diperbolehkan oleh syara. Nah, rukun dan syarat wakaf yang ketiga yaitu mauquf alaih atau penerima wakaf. Nah, mauquf alaih itu ada dua. Nah, yang pertama ada yang muayyan atau ditentukan dan yang kedua itu ada ghairu muayyan yang tidak ditentukan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir sirat wakaf atau lafaz wakaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait status hukum hak milik harta wakaf menurut Mas Syafi'i. Nah, status dan kedudukan harta wakaf setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir, nah maka sesungguhnya hak milik atas harta benda wakaf tersebut telah berpindah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazir tersebut sebagai pengelolanya. Dengan kata lain, dengan terwujudnya wakaf, maka status dan kedudukan harta wakaf itu menjadi berbeda. Kepemilikannya bukan lagi berada di tangan sang wakif, tetapi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala atau milik umat dan manfaatnya untuk kepentingan umum atau kepentingan umat bersama sehingga harta wakaf itu terlepas dari kegiatan transaksi. Nah, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa wakaf adalah ibadah yang disyariatkan dan ia telah menjadi lazim atau berlaku dengan dilakukannya ikrar walaupun tidak melalui keputusan hakim dan hilanglah hak milik sang wakif meskipun barang wakaf tetap ada di tangannya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka harta yang telah diwakafkan itu menjadikannya terlembagakan untuk selama-lamanya atau kekal abadi. Nah, hubungan antara pemilik harta semula atau sang wakif dengan harta yang diwakafkannya itu telah terputus, kecuali hak wakif yang berkaitan perolehan pahala secara terus-menerus selama harta wakaf tersebut masih dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan umat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.